Kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 18 sama 14, yang pakai cetakan kitab nomornya 7 sama 34. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak enggak sama ibu, Pak? Ngikut. Pastor Badun enggak? Belum nyampe, belum? Enggak bareng? Ya gulam kan ya? Bacanya ya? Ya gulam. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya gulam, da'ankan nafsa wal hawa. Kun ardon tahta aqdami haula'il qaumi. Turoban baina aidihim. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, da'ankan nafsa wal hawa. Tinggalkan nafsu dan keinginan-keinginan dirimu. Tinggalkan nafsu dan keinginan dirimu. Kun ardon tahta aqdami haula'il qaumi. Jadilah tanah di bawah kaki orang-orang pilihan Allah. Turoban baina aidihim. Jadilah debu di hadapan mereka. Udah tuh, jelas? Kiai? Udah jelas, Kiai? Hah? Iya. Kalau memang kita ingin dekat dengan Allah, kalau memang kita ingin bisa masuk ke dalam istananya Allah, bisa sampai ke hadratillah, bisa ma'rifatullah, maka jadikan diri kita tanah yang siap diinjek-injek sama orang-orang pilihan Allah. Apa, Bang Fajri? Jadikan diri kita berada di bawah bimbingan mereka. Karena kemarin kan tugasnya orang-orang pilihan Allah itu, para kekasih Allah, tugas mereka mengajak makhluk untuk bisa kenal dengan Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Itu kan tugas mereka. Nah, kalau kita pengen bisa seperti itu, pengen bisa ma'rifatullah, pengen bisa dekat dengan Allah, ya jadikan diri kita berada di bawah bimbingan mereka. Ibaratnya kalau kita pengen sampai ke sebuah tujuan, ya harus kita mau diantar sama yang tahu tempatnya. Kita mau ke Pondok Gede, ya kudu minta diantar sama yang tahu tempatnya. Kalau emang kita belum tahu. Apalagi kalau untuk mendekat kepada Allah. Ya harusnya
Kita selalu siap sedia menerima bimbingan dari mereka. Jangan ngikutin nafsu kita dan jangan ngikutin kepengenan kita. Jadi makan kita nerima pelajaran tiap malam, nerima nasihat hampir setiap saat kita dapetin dari guru-guru kita. Tapi sayangnya yang kita ikutin tetap aja nafsu kita lagi, kepengenan kita lagi. Emang ngakunya pengen bisa sampai kepada Allah, ngakunya pengen deket sama Allah, tapi asal diarahin sama guru ngelawan mulu, maunya ngikutin kepengenan kita aja, pengennya ngikutin cara kita aja, lah sampai kapan sampainya? Apa parah? Kan nafsu kita mah sama kepengenan kita kagak lain yang dipikirin, masalah makan biar enak, minum, masalah pakaian, masalah kawin, kan gitu. Pokoknya berbagai macam kelezatan dan kesenangan-kesenangan. Paling yang dipengenin nafsu kita itu doang. Enggak. Jarang banget nafsu kita ngajakin kita, ayo kita ibadah biar deket sama Allah. Bahkan bisa jadi kagak bakal nafsu mengajakin begitu. Kecuali kalau nafsunya udah jadi baik dah. Cuma kan nafsu kita masih jelek. Ngajarinnya pengennya yang penting bisa makan enak, punya mobil bagus, punya rumah cakep, udah. Nggak mikirin ini kita gimana, ibadah biar enak, ngaji biar nyaman, bisa deket sama Allah, hati tenang, hidup bahagia, kan gitu. Kalau kita pengen bisa dekat dengan Allah, ya jangan ngikutin nafsu. Tinggalkan itu nafsu kita. Tinggalkan kepengenan kita. Ikutin arahan yang diberikan oleh guru-guru kita. Ikutin tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru pembimbing kita. Kalau emang pengen betul-betul dekat dengan Allah. Mengaji mah tiap malam. Ibarat kayak orang berobat mah. Nebus obat mah tiap hari. Diminum mah kagak, kan begitu. Apa gitu jadinya. Bener, ilok tuan saya pakai salah. Ini kan tuan saya yang ngomong. Jadi begitu guys. Kalau emang kita betul-betul pengen sampai kepada Allah, pengen dekat dengan Allah, ngerasain nikmatnya, manisnya ibadah, ikutin tuntunan guru-guru kita. Jangan ngikutin kepengenan kita, jangan ngikutin nafsu kita. Kalau emang bener-bener pengen dekat dengan Allah. Gimana Pak Rahmat? Nambahin? Belum? Kiai? Cukup itu? Jelas? Bisa sendiri nambahin? Pak Ketua? Nambahin kali? Cukup? Awal itu ya. Jadikan diri kita tanah yang siap diinjek-injek oleh para kekasihnya Allah. Jadikan diri kita debu yang ada di hadapan mereka. Artinya mau diolah jadi apa kok? Mau dibikin jadi kue-kuean? Ya baca dulu kan. Hendrik. Yang bikinnya pakai sikut yang bikinnya. Dikencingin dulu terus pakai sikut dah gitu. Kue-kuean. Udah ikutin aja apa yang diarahkan oleh guru kita, ya kita jalanin, kita kerjain gitu. Kalau kita emang pengen bisa sampai kepada Allah. Kayak kemarin masalah sabar, masalah syukur, masalah nerima takdir, ya pakai itu, terapin gitu. Jangan cuma denger kajiannya doang, jangan cuma denger bahasannya doang gitu. Udah jelas itu Bang Fajri. Kau cuma nambahin nggak? Belum? Pak Guru kali, Pak Guru besar. Pak Sani kali. Ya cuma juga jangan sampai salah pilih pembimbing. Kemarin udah dijelasin tuh. Ada 2 ciri yang pertama ya. Yang pertama cirinya ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ikutin yang tidak mengharapkan imbalan dan upah.
Yang pertama. Yang kedua kemarin yang selalu ngajak kita untuk kenal Allah dan selalu ngajak kita untuk dekat dengan Allah. Jangan sampai salah milih pembimbing juga. Jangan minta tuntun sama orang buta. Nyustruk bareng-bareng kita. Al-haqqu azza wa jalla yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah azza wa jalla mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Udah? Apa? Oke, jelas itu. Saya nyundut rokok dulu ya. Yang pertama, Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hati kita ini sebelum menerima bimbingan dari para masyaikh, dari para guru, hati kita ini mati, guys. Nah, dengan kita menerima bimbingan, arahan dari mursyid, nanti Allah bikin hidup hati kita. Begitupun sebaliknya. Hati yang sudah hidup pun, kalau akhirnya dia lepas dari bimbingan dan ngikutin nafsu, jadi mati hatinya. Gitu. Yang Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi bukan mati jasadnya, tapi mati ruhnya, mati hatinya. Kayak lagunya Oma, yang buta, yang buta mata kakinya. Jadi yang mati bukan badannya, tapi yang mati ruhnya, hatinya mati. Nah, kalau ingin hati kita hidup, ya cari guru pembimbing. Siap nerima bimbingan dari para masyayikh, dari guru-guru kita. Kalau pengen hati kita hidup. Gitu Pak Rahmat. Semua orang punya hati, tapi enggak semua hati manusia itu hidup. Bahkan banyakan yang mati. Banyakan yang matinya. Begitu kayak artinya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Akhraja Ibrahim alaihi salamu min baini abawaihi al-mauta bil kufri. Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kedua orang tuanya yang mati dengan sebab kekufuran. Padahal orang tuanya Nabi Ibrahim dua-duanya kafir, dua-duanya kufur. Tapi Allah bisa mengeluarkan Nabi Ibrahim dari kedua orang tua yang kufur itu, lahir jadi orang yang beragama hanif, jadi orang yang bertauhid, jadi orang yang beriman. Guru-guru kita pun seperti itu tugasnya, menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Sebaliknya pun ada kan contohnya. Nabi Nuh padahal nabi, tapi anaknya ada yang badar. Kan gitu. Mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, bisa juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nabi Ibrahim mah bapaknya, emaknya kafir, anaknya jadi nabi. Nabi Nuh
Padahal bapaknya Nabi, anaknya jadi kafir. Apa? Manggut-manggut aja. Ya gampang. Enggak nerima takdir, kagak bersyukur, gitu. Kagak sabar dalam menerima kesulitan, menghadapi kesulitan hidup. Itu mati hatinya. Bonya ngelawan mulu, sama ibadah berat, sama nasihat kagak nerimain. Itu hatinya mati udah. Banyak contohnya. Kalabal, rona, gitu. Hatinya udah karatan. Apa Bang Ali? Hatinya udah karatan. Apaan? Kemudian. Makanya kita juga sering dibacain itu hadisnya sama Buya kan dulu. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan orang yang mati jasadnya, bukan, tapi mati hatinya. Itu orang yang hatinya pada mati itu. Ajarin biar bisa ngucap la ilaha illallah. Ajarin biar bisa yakin kepada Allah. Ajarin biar bisa nerima takdir dan ketetapan Allah. Begitu para hadirin. Itu tugas para guru dah. Nah tugas kita nerima kalau diarahkan, nerima kalau dibimbing, kalau diajarin nerima, ikutin, praktekin, kita pakai. Gimana Ustaz? Nambahin nggak? Cukup? Jangan cuma dicatat doang sampai sebuku. Apa Ustaz? Nah, iya kan kita di sini udah ada yang ngaji 10 tahun, udah ada yang ngaji 20 tahun gitu. Dari dulu dinasehatin kagak jauh nasehatnya. Masalah takdir, masalah sabar, masalah syukur. Gitu. Itu lagi. Tapi tetap aja. Apa udah? Ya penyebabnya apa? Karena tadi kita belum meninggalkan nafsu kita dan hawa kita. Kita masih ngikutin nafsu dan ngikutin kepengenan kita. Makanya selama ini biar kata ngaji tiap malam yang kita pikirin, besok gue makan apa ya? Besok lebaran beli baju apa ya? Duitnya dari mana ya? Jadi masuk Ramadan bukan mikir ibadah apa ya yang bisa saya kerjain bulan puasa. Kagak. Kita beli kue apa ya? Apa? Itu karena kita belum bisa meninggalkan nafsu dan kepengenan kita. Jadi pikiran kita yang ada kesono mulu. Bahkan ada teman kita dulu asal mau masuk Ramadan sengaja bikin lapangan kan, beli net, beli raket, biar ntar buat main bulu tangkis bulan puasa. Bukannya beli sarung, bukannya beli koko, beli Quran buat tadarus, buat taraweh. Ini gitu. Malah dipikirin buat yang lain-lain. Ya, ngapa? Udah tuh. Itu karena kita belum bisa meninggalkan nafsu dan keinginan. Makanya pelajaran yang kita terima, nasihat yang kita dapatkan dari guru-guru kita belum kita pakai juga sampai sekarang. Kalaupun kita pakai, paling baru apa? Ya masing-masing kita periksa dah diri kita.
nilai sendiri. Al-mu'minu hayyun wal kafiru mayyitun. Al-muwahhidu hayyun wal musyriku mayyitun. Orang mukmin itu hidup, sedangkan orang kafir itu mati. Al-muwahhidu hayyun, orang yang bertauhid itu hidup, sedangkan orang musyrik itu mati. Jazakallah. Lagi-lagi bukan mati badannya ya, mati hatinya. Walihada qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kalamihi awwalu man mata min khalqi iblisu. Karena ini Allah azza wa jalla berfirman di dalam sebagian hadis qudsinya, awwalu man mata min khalqi iblisu. Makhlukku yang paling pertama mati adalah iblis. Tapi bukan mati jasadnya, bukan. Karena iblis itu termasuk salah satu makhluk yang dibikin abadi sampai hari kiamat oleh Allah. Tapi yang mati hatinya. Yakni asoni famata bil maksiyati. Yang dimaksud adalah asoni. Iblis itu bermaksiat kepadaku. Famata bil maksiyati, maka hatinya mati dengan sebab maksiat yang dia kerjakan. Lah kalau kita, iblis maksiatnya cuma sekali langsung mati. Lah kita tiap hari maksiat, udah kayak apa itu hati kita? Bukan mati lagi Bang Ibnu udah. Udah tuh. Maksiatnya juga bukan maksiat macam-macam. Cuma disuruh hormat sama Nabi Adam doang. Cuma kagak mau aja. Begitu aja hatinya langsung mati. Lah kita. Berapa banyak perintah Allah yang kita langgar. Yang kita tinggalkan. Berapa banyak larangan Allah yang kita kerjain. Bukan mati lagi udah. Udah tuh. Makanya penting jadinya buat kita untuk menerima bimbingan para guru, para masyayikh, agar hati kita bisa hidup lagi. Gitu. Karena emang kita sadarin dah, sebelum ngaji kita bader banget. Gitu. Udah berapa tahun itu hati kita matinya. Biar hidup lagi gimana? Ya udah. Serahin diri kita sama mursyid, sama guru pembimbing. Siap menerima bimbingan dari beliau untuk agar hati kita hidup lagi. Itu, Kiai namanya cukup. Ustaz Satiri, Pak Ketua kali. Cukup. Hada akhiruz zaman. Ini zaman akhir. Akhir zaman. Qad zoharo suqun nifaqi. Sukul kidbi. Sudah nampak jelas pasar kemunafikan. Pasar yang penuh dengan kebohongan. La taq'udu ma'al munafiqinal kadzdzabina dajjalina. Jangan kalian duduk bersama orang-orang munafik, para pendusta, anak-anak buahnya Dajjal. Apa Bang? Serem. Tapi gini kan masih diikutin aja. Serem doang. Apaan? Ya di sini maksudnya orang-orang munafik, para pendusta, anak-anak buah Dajjal, bukan teman-teman kita, bukan orang lain yang di luar kita. Tapi yang ada di diri kita, nafsu kita, keinginan kita.
Itu yang pada munafik, yang pada pendusta itu. Ada ini. Waihak nafsuka munafikotun kadibatun kafiratun musyrikat fajiratun musyrikatun kaifatak udu ma'aha. Celaka kamu, nafsumu itu munafik, pendusta, kafir, buruk, musyrik. Bagaimana bisa kamu duduk nyaman bersamanya? Bukan teman-teman kita, bukan. Apa Ustaz? Makanya dari dulu Buya bilang sama kita, setan mah itu udah nomor kesekian yang goda kita. Yang paling pertama itu nafsu kita dulu, diri kita dulu. Jangan isik-isik nyalain setan dulu Bang Imam. Gara-gara setan ini. Protes setannya. Enak aja, lu yang malas jadi gue disalahin. Nafsu kita dulu tuh, itu yang pembohong, yang munafik itu nafsu kita. Apa? Munafik kagak? Munafik. Apa Gay? Nambahin. Iya lawan. Kagak ada kata lain dah. Mukhalafatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Lawan. Kalau muncul rasa malas di diri kita untuk berbuat taat, untuk berbuat baik. Lawan. Jangan diikutin aja. Kalau nerima arahan dari guru, meskipun nafsu kita kagak cocok, jangan diikutin kayak nafsunya. Ntar gurunya lagi kagak diikutin. Ini kan kadang-kadang kita begitu, diajarin sama guru yang sabar ya. Semuanya takdir dari Allah. Kan kita hati kita ngomong, iya enak Ustaz mah tinggal ngomong. Kan saya yang jalanin kan begitu. Lah. Jadi kalau bahasa Qur'annya begitu, sami'na wa asoyna. Iya sih asal diajar kita dengerin. Cuma wa asoyna kita tentang. Bukan sami'na wa ta'na, bukan. Sami. Ntar udah mentok baru udah wa ta'na. Iya dah guru. Itu udah mentok. Dari rumah ngongkon, pengen nanya sama guru. Pas udah dikasih jawaban jawaban kagak enak amat ya. Gitu. Ustadz, nambahin Ustadz. Jelas itu dah. Pak Guru, Pak Sani, nambahin nggak? Cukup. Pak Ketua kali. Ini kalau Kiai kagak nanya, Pak Ketua kagak nanya, kita duturun aja. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin kamu duduk nyaman bersama nafsu yang dia itu pembohong dan munafik? Khalifha wala tuwafikha, qayyidha wala tutlikha. Usjunha wa ajri 'alaiha haqquha alladzi la buddalaha minhu. Lawan dia, jangan kamu turutin. Ikat dia, jangan kamu lepaskan. Penjarakan dia dan berikanlah kepadanya hak-hak yang harus kamu berikan. Sekedar apa yang harus kamu berikan kepadanya.
Ikmiha, atau ikma boleh ya, ikmaha bil mujahadati. Tundukkan dia dengan mujahadah. Wa ammal hawa farkabhu wala tukhallihi yarkabuka. Adapun keinginan-keinginan dirimu, maka kendalikanlah dia. Jangan kamu biarkan dia mengendalikanmu. Tunggangi dia, jangan kamu biarkan dia menunggangi dirimu. Kendalikan dah. Udah, pokoknya yang kita terapkan tuntunan Allah, tuntunan Rasul, dan tuntunan dari para masyayikh kita. Itu yang kita terapkan. Kesampingkan nafsu kita dan kesampingkan kepengenan-kepengenan kita. Kalau itu nggak sesuai dengan tuntunan yang diberikan, udah, jangan dikerjain. Wattab'u fala tashabuhu. Sedangkan watak tabiatmu, fala tashabuhu. Jangan kamu temani dia, jangan kamu jadikan sahabat dia. Fa innahu tiflun shogirun la aqla lahu. Karena tabiatmu itu bagaikan anak kecil yang belum punya pikiran, yang belum hidup. Dah, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Belum. Karena semua orang punya watak masing-masing ya. Ada yang wataknya pemarah. Ada yang wataknya emang ngambekan. Ngambekan bagi ya, bukan ambekan. Nah, kalau ambekan mah kudu. Ngambekan. Semua watak orang beda-beda. Agar bisa sama, bagaimana caranya? Ya ikutin tuntunan. Jadi watak itu kita kalahkan dengan tuntunan. Begitu kita ngalamin kejadian yang bikin kita marah banget, emosi banget, langsung kita reda dengan tuntunan. Wah, tuntunannya nggak boleh nih, kita nggak boleh marah. Jadi meskipun watak kita itu pemarah, kita redam dengan tuntunan. Jangan kamu ikutin watak itu. Watak kita pelit, gitu kan. Jangan diikuti tuntunannya. Kita harus jadi orang yang dermawan. Itu watak namanya. Makanya ada yang nafsunya nafsu ammaroh, ada yang nafsunya lawamah, ada yang nafsunya mutmainnah. Ada yang nafsunya rodiyah, ada yang nafsunya mardiyah. Masing-masing orang wataknya beda-beda. Nah, untuk menyamakan itu semua harus mengikuti tuntunan. Jadi mengedepankan tuntunan. Kaifa tata'allamu min sabiyyin shagirin wa taqbalu minhu. Bagaimana bisa kamu belajar dari anak yang masih kecil, dari anak kecil, dan kamu menerima nasihatnya? Bagaimana bisa? Tapi jangan dipakai Ustaz ini, ntar langsung pulang lagi. Ya udah, saya nggak mau belajar sama yang masih kecil, begitu. Nah, artinya watak kita seperti itu, seperti anak kecil. Ilok kita mau diajarin sama bocah kan. Ustaz, orang mah kalau pengen nyari duit begini nih caranya. Lah bocah yang ngajarin. Emang dia belum ngerasain nyari duit. Bagaimana bisa kamu belajar dari anak kecil dan kamu menerima nasihatnya? Ilok kita kalah sama watak kita, sama tabiat kita. Sampai kita tinggalkan tuntunan dari guru, dari para masyayikh. Cuma ngikutin watak kita doang. Udah tuh. Fakta nambahin fakta.
Beda, beda. Kalau watak memang bawaan lahir. Wataknya manusia, bawaan lahir. Makanya ada yang wataknya pemalas, ada yang wataknya tadi tuh pemarah, ada yang wataknya cepat baik, cepat marah. Gitu. Beda antara watak sama nafsu. Kalau watak itu sifat bawaan lahir. Apa? Apa sih ono? Iya, watak itu namanya bawaan lahir. Hah? Enggak. Kalau watak nggak bisa dirubah. Kalaupun berubah paling bentaran. Kalau lagi ada maunya. Ntar begitu yang dia mauin udah kesampaian, balik lagi ke watak aslinya. Hah? Ya watak sama tabiat dia juga Bang Adi. Tabiat di bahasa Arab, watak bahasa kita gitu. Kalau watak nggak bisa dirubah. Sampai kapanpun itu memang sifat bawaan lahir ya begitu bawaannya. Cuma bisa diredam dengan ngikutin tuntunan gitu. Meskipun sifat bawaan lahirnya malas gitu. Tapi dia ngikutin tuntunan, kita nggak boleh jadi orang malas gitu. Kita harus sabar, harus tekun, harus ulet. Dia kalahkan wataknya dengan ngikutin tuntunan gitu jadinya. Tapi aslinya nggak bisa dirubah. Makanya kalau dulu dia bilang kalau pengen bener-bener kenal seseorang itu masanya 8 bulan. Karena kalau udah 8 bulan kelihatan ntar watak aslinya gimana. Kalau baru-baru kenal bisa jadi dia masih pura-pura dulu, pura-pura baik. Apa guru? Adalah pacaran. Jadi kalau watak itu sifat bawaan lahir nggak bisa dirubah dia. Cuma bisa kita redam dengan kita ngikutin tuntunan gitu. Itu watak. Dan beda dengan nafsu. Kalau nafsu dia memang ngajakin kita untuk berbuat buruk gitu. Lain dengan watak. Kalau watak bisa jadi baik sifatnya. Sifat bawaan lahirnya rajin. Jemuran orang nggak sudah angkat diangkat. Rajin. Rajin. Jadi kalau watak bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau nafsu emang buruk terus. Nah agar semuanya bisa jadi baik, kita arahkan dengan tuntunan yang kita dapat. Gitu. Beda jadinya antara nafsu dengan watak. Jadi begitu Pak. Bisa, kadang-kadang bisa juga. Kita ajarin, ayolah, jadi orang jangan malas, rajin dia. Bentaran, ntar gue watak aslinya keluar lagi. Gitu. Kayak Ustaz Badrun emang wataknya tukang bercanda, udah. Sampai lagi zikir gue bercanda aja terus. Gitu. Bisa serius gitu. Cuma bentaran gitu. Gitu. Itu watak tuh namanya. Kalau nafsu, dia dorongan untuk berbuat buruk tuh nafsu namanya. Makanya lain, bedain antara nafsu dengan watak. Nah, untuk menyamakan itu semua, kita perlu tuntunan dari para masyayikh gitu. Meskipun nafsu kita buruk, meskipun tabiat kita, watak kita kurang baik, dengan adanya tuntunan bisa kita arahkan ke arah yang baik. Meskipun berat, apalagi terkait watak, memang bawaan dari lahir begono.
Wasyaitonu fahuwa aduwuka wa aduwu abika Adam alaihi salam. Dan setan itu merupakan musuhmu dan musuh kakek moyangmu Nabi Adam alaihi salam. Kaifa taskunu ilaihi wa taqbalu minhu wa bainahu wa bainaka damun wa adawatun qadimatun. Bagaimana bisa kamu bisa nyaman berteman sama setan dan kamu menerima ajakannya, nasihatnya, padahal di antara dirimu dan setan terdapat pertumpahan darah dan permusuhan sejak dahulu kala. Apa? Emang punya dendam kesumat dari dulu, musuhan dari dulu, dari zaman Nabi Adam. Sekarang kita malah berteman. Apa mau cuman? Apanya? Ya makanya kita kudu kenal sama setan. Gitu. Setan itu asal dibeset isinya ketan. Setan. Nah kalau kita nggak kenal, minta dikasih tahu sama guru-guru yang namanya setan yang mana sih, gitu. Paling dijauh sama guru eluh, begitu. Udah tuh. Ya kita kan nggak kenal sama setan. Gitu. Gimana kita memusuhan kita nggak kenal, makanya minta bimbingan, minta arahan kan gitu. Jadinya. Gimana Pak Rahmat? Itulah pentingnya kita punya pembimbing gitu yang bisa kenalin ini setan nih, jangan temenin gitu. Mana akrab banget. Ya kan dua. Jadi setan itu semua yang menghalangi kita untuk beribadah, semua yang menghalangi kita untuk berbuat taat itu setan namanya. Gitu. Makanya di surah An-Nas ada dua, minal jinnati wan nas. Ada yang bangsanya bangsa jin, ada yang bangsanya bangsa manusia. Pokoknya biar kata itu manusia, rambutnya hitam, panjang, mukanya rada cakep. Kalau dia menghalangi kita untuk berbuat taat kepada Allah, itu setan. Lah. Jadi setan itu dua, bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Ya bangsa jin berarti setan untuk bangsa jin, kalau manusia berarti setan untuk manusia. Makanya kalau dulu Buya ngartiin syayatinihim, yaitu teman-teman mereka gitu kan. Teman kita yang menghalangi kita untuk berbuat taat, berbuat baik, untuk beribadah, yaitu setan. Jadwalnya ngaji kita ditahan, udah apa, jangan pakai berangkat, ini sini kita bakar-bakar ikan aja. Lah itu setan juga namanya. Apa Bang Hendrik? Pokoknya apapun yang menghalangi kita untuk beribadah itu setan namanya. Lah jangan diikutin, jangan berteman. Yang kayak begitu mah. La ta'man ilaihi fa innahu qatala abika wa ummika. Qatilun ya, qatilun aja, kalau qatala nanti jadi fiil butuh maf'ul ya.
La ta'man ilaihi fa innahu qatilu abika wa ummika. Jangan kamu aman kepada setan, bersama setan. Fa innahu qatilu abika wa ummika. Karena setan itu yang memerangi kakek moyangmu dan nenek moyangmu. Apa? Fa idza tamakkana minka qatalaka kama qatalahuma. Apabila dia sudah berada di sisimu, nyaman di sisimu, dia akan menikammu sebagaimana dia menikam kedua orang tuamu. Kan awalnya begitu. Baik-baikin dulu kan. Ini mas saya ngasih nasihat nih. Kata setan tuh awalnya, kata iblis. Kalau kamu pengen abadi, ono buah ono makan. Allah ngelarang kamu makan itu biar kamu nggak abadi. Biar kamu nggak kayak malaikat, ono makan. Saya menasehatin ini. Apa Ustaz? Tau-taunya lagi menikam dari belakang gitu. Sama kayak Bang Ipul gitu. Ngapain sih ngaji malam-malam? Kesian itu mata, butuh istirahat. Udah tidur aja gitu. Oh Ipul, kelihatannya nasehatin, padahal dia lagi menikam dari belakang. Bikin kita lalai. Itulah setan. Apa Mbak Jiri? Jelas itu udah. Kiai naben kiai. Pak Ketua naben, cukup. Pasani kali? Ustaz Satiri? Enggak. Ij'alit taqwa silahaka. Jadi ini ya, khobar dari ij'al. Ij'alit taqwa silahaka wa tauhida lillahi ta'ala wal muraqabata wal wara'a fil khalwati wasidqu wal isti'anata billahi azza wa jalla jundaka. Jadikan takwa sebagai pedangmu dan jadikan tauhid kepada Allah Ta'ala, sifat muraqabah, sifat wara' dalam kesendirianmu dan kesungguhan, serta pertolongan Allah Azza wa Jalla sebagai bala pasukanmu. Dalam memerangi nafsu, memerangi watak tabiat kita, dalam memerangi setan, jadikan takwa sebagai senjata utama kita. Takwa itu apa sih? Apa? Takwa. Bininya Batak, lakinya Jawa. Takwa. Takwa itu ada 3 ya. Ada 3. Ada menurut ulama fikih, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Untuk bisa mengalahkan nafsu, terapkan takwa itu. Meskipun nafsu kita awang banget, malas banget, berat buat kerjainnya, kalau ini perintah Allah, kita kerjain. Itu takwa. Jadikan takwa sebagai senjata utama dalam melawan nafsu, melawan watak kita. Itu takwa. Yang kedua, takwa itu al-istighraq fi bahri tauhid, tenggelam di lautan tauhid.
biar kata nafsu kita kagak nerimain banget, ngerasa kagak enak banget, kita yakinin ini ketetapan Allah, ini takdir Allah, harus kita terima. Kita lawan nafsu kita dengan takwa itu, tenggelam di lautan tauhid. Yang ketiga, at-takhalli anir radha'il wat tahalli bil fadha'il. Membuang sifat-sifat buruk dari hati kita dan mengisi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Itu takwa. Itu sifat ujub, sifat riya, sifat kibir, sifat hasad. Itu jauhin dari hati kita. Sifat benci sama orang, gedek sama orang, itu buang dari hati kita. Kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Itu takwa itu 3. Yang pertama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang kedua, istighraq fi bahrit tauhid. Yang ketiga, at-takhalli anir radha'il wat tahalli bil fadha'il. 3. Jelas itu Bang Ibu? Nah, jadikan takwa itu senjata utama kita untuk melawan nafsu, tabiat, watak, dan setan. Didukunglah dengan tauhid, keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Itu harus kita tanamkan. Yang kedua, muraqabah, selalu merasa diawasi. Yang ketiga, teliti dalam mengerjakan sesuatu. Timbang-timbang dulu, ini boleh apa kagak, ini sesuai tuntunan apa enggak. Itu warok namanya, teliti. Yang selanjutnya, kesungguhan, sungguh-sungguh. Baru yang terakhir, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bimbing saya, berikan taufik kepada saya untuk bisa mengendalikan, menundukkan, mengalahkan nafsu saya. Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Intinya tadi satu, balik lagi ke awal. Kalau kita pengen ngalahin nafsu kita, ya ikutin tuntunan dari Allah, ikutin tuntunan dari Rasul, dan ikutin tuntunan yang diberikan oleh masyaikh kita. Karena secara otomatis kalau kita ngikutin tuntunan dari guru kita, berarti kita sedang menerapkan takwa. Gitu. Lah gitu, balik lagi ke atas kan. Dah. Fahadas silahu wahadal jundu humul ladina yahzumunahu. Wa yahdimunahu wa yaksirunahu wa yaksiruna jaishahu kaifa la tahzimuhu wal haqqu ma'aka. Fahadas silahu, maka pedang ini, wahadal jundu, dan pasukan ini, merekalah yang akan mengalahkan nafsu atau setan, boleh ya, wayahdimunahu, dan meruntuhkannya, wayaksiruna jaishahu, dan memporak-porandakan pasukannya. Bahasanya memporak-porandakan. Apa Pak Rahmat? Kasroh itu artinya pecah. Gitu, pecah. Kalau pasukan masih pecah, pecah pasukannya, porak-poranda. Kaifala tahzamuhu. Tahzamu boleh. Kita pakai wazan fa'ala yaf'alu boleh. Wal haqqu ma'aka. Bagaimana mungkin kamu tidak mengalahkannya jika Allah bersamamu? Kalau Allah bersama kita, pasti amat mudah buat kita menundukkan dan mengalahkan nafsu. Apa? Cuma agar kita bisa bersama Allah, kuncinya balik ke awal. Ikutin tuntunan yang diberikan oleh guru, oleh masyaikh kita. Agar kita bisa dekat dengan Allah. Gitu.
Makanya lagi-lagi semuanya kembali ke taufik dan pertolongan Allah. Kalau bukan dengan berkat taufik dan pertolongan Allah, akan berat bagi kita buat ngalahin nafsu kita. Kalau Allah udah memberikan pertolongannya, memberikan taufiknya buat kita, gampang-gampang aja. Biar kata lagi meriang, tetap berangkat juga. Kalau Allah udah gerakan. Tapi kalau Allah nggak gerakan, biar kata seger buger, tetap aja. Apa? Mauan bungong di rumah. Karena Allah tidak menggerakkan. Makanya ditaruh paling akhir tuh, isti'anah billah. Biasanya yang paling penting ditaruh di ujung. Yang paling penting isti'anah. Minta tolong kepada Allah. Biar kata dari muara tawar, jauh banget kata kita mah. Tapi karena Allah gerakan, lah sampai kemarin. Sampai. Nah, depan mata. Biar kita deket banget. Nempel sama majelis. Cuma emang Allah nggak gerakin, ya berat. Apa deh? Ya. Pak Ketua namanya mau tak? Kiai, cukup itu. Bang Jamal? Enggak. Bang Mak kali Bang Mak. Ini Mang Judin? Udah cukup itu? Hah? Pak Sani kali Pak Sani? Intinya satu ya, ikutin tuntunan yang diberikan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, agar kita bisa mengalahkan nafsu kita. Jangan dibalik, kita lebih ngikutin kepengenan nafsu, sehingga tuntunan dari guru-guru kita kalahkan. Sampai kapan kita bisa ngalahin nafsunya, kapan? Apa Bang Imam? Jelas itu udah? Udah ya? Jam 1. Terusin ini. Oke. Terus. Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para donatur, para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.